Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 01 ingin mempresentasikan tugas besar manajemen proyek TIK yang berjudul Project Stakeholder Management. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada Trian Arman Fuadi, lalu ada Muhammad Humam Diaul Faris, lalu ada Rehan Gibran Dianda Tama, lalu ada Gregorio, lalu ada Bahrul Ridho Izaki. Untuk bab yang pertama akan dijelaskan oleh Faris. Waktu dan tempat Di dipersilakan. bagian pertama ini ada the importance of project stakeholder management. Lalu di sini mencakup pentingnya pemangku kepentingan proyek. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah bagian penting dari kerangka kerja manajemen proyek. Pemangku kepentingan meminta proyek, menyetujui, mendukung, dan menolaknya. Lalu banyak konsep yang terkait untuk komunikasi dan manajemen sumber daya manusia juga berlaku untuk manajemen pemangku kepentingan. Akan tetapi aktivitas unik diperlukan untuk melakukan manajemen pemangku kepentingan yang baik. Lalu ada tujuan dari manajemen pemangku kepentingan proyek adalah untuk mengidentifikasi semua orang atau organisasi yang terpengaruh oleh suatu proyek, untuk menganalisis harapan pemangku kepentingan, dan untuk secara efektif melibatkan pemangku kepentingan dalam keputusan proyek sepanjang berjalannya proyek. Manajer proyek dan tim harus memiliki dialog yang baik dengan pemangku kepentingan dan mengatasi masalah yang terjadi, dan memastikan keputusan pemangku kepentingan. Di sini ada 4 proses dari project stakeholder management. Yang pertama ada identifying stakeholder, lalu yang kedua ada planning stakeholder management, yang ketiga ada managing stakeholder engagement, yang keempat ada controlling stakeholder engagement. Identifying stakeholder, mengidentifikasi pemangku kepentingan proyek. Pemangku kepentingan proyek adalah individu, kelompok, atau organisasi yang mungkin mempengaruhi, terpengaruh, atau menganggap diri mereka dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, atau hasil dari proyek. Pemangku kepentingan dapat berasal dari internal organisasi atau eksternal. Internal itu umumnya termasuk sponsor proyek, proyek staff, pendukung, pelanggan internal. Pemangku kepentingan internal lainnya termasuk manajemen puncak, manajemen fungsional, dan manajemen proyek organisasi yang memiliki sumber daya yang terbatas. Untuk pemangku kepentingan eksternal termasuk pelanggan proyek, pesaing, pemasok, dan kelompok eksternal lainnya yang berpotensi terlibat dalam proyek atau terpengaruh olehnya, seperti pejabat pemerintah atau warga. Menurut situs web yang kami kutip dari buku PMP, menawarkan daftar pemangku kepentingan potensial yang lebih rinci untuk sebuah proyek, seperti program direktur, program manager, project manager, sponsor, customer, performing organization, labor unions, supplier, kompetitor, dan lain-lainnya. Tujuan akhir dari manajemen proyek adalah untuk memenuhi atau bahkan melampaui kepentingan, kebutuhan, dan harapan untuk suatu proyek. Mengidentifikasi beberapa pemangku kepentingan sudah jelas, tetapi mungkin ada hal yang lebih sulit untuk diidentifikasi, misalnya beberapa pesaing di luar organisasi atau bahkan di dalam organisasi sendiri yang menentang proyek tanpa sepengetahuan manajer proyek. Pemegang saham juga mungkin berubah selama proyek karena pergantian karyawan, kemitraan, dan acara lainnya. Penting untuk melakukan komunikasi formal dan informal untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan utama diidentifikasi. Ada cara sederhana untuk mendokumentasikan informasi dasar tentang pemangku kepentingan proyek. Kita dapat mengidentifikasi pertama dengan informasi identifikasi, yaitu seperti nama, posisi, lokasi, peran pemangku kepentingan dalam proyek, dan informasi kontak. Lalu yang kedua ada informasi penilaian, persyaratan dan harapan utama pemangku kepentingan, pengaruh potensial, fase proyek di mana pemangku kepentingan paling tertarik. Untuk yang terakhir ada klasifikasi pemangku kepentingan. Apakah pemangku kepentingan internal atau eksternal? Apakah pemangku kepentingan merupakan pendukung proyek atau menolak proyek tersebut? Itu dia. Ada juga analisis pemangku kepentingan, adalah sebuah teknik untuk menganalisis informasi dan menentukan kepentingan pemangku kepentingan untuk difokuskan sebagaimana
meningkatkan dukungan pemangku kepentingan secara keseluruhan proyek. Setelah mengidentifikasi, dapat menggunakan model klasifikasi yang berbeda untuk melakukan pendekatan hubungan pemangku kepentingan. Misalnya Anda dapat membuat jaringan kekuatan kepentingan atau pengelompokan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat otoritas, power, dan tingkat perhatian, interest untuk hasil proyek. Seperti jika ada low interest dan low power, jadi kita harus memonitor terus berdasarkan klasifikasi pada gambar yang di kanan ini. Lalu penting juga kita untuk mengukur tingkat keterlibatan pemangku kepentingan di proyek, dan kita juga dapat mengkategorikan sebagai berikut. Ada unaware, yaitu stakeholder yang tidak mengetahui proyek dan potensi dampaknya terhadap mereka. Resistance, sadar akan proyek namun tahan terhadap perubahan. Sadar akan proyek tapi statis. Neutral, sadar akan proyek tapi tidak mendukung atau tidak menolak. Ada juga sportif, mendukung secara sadar tapi dan mendukung perubahan tapi tidak terlibat aktif gitu. Lalu ada leading, sadar akan proyek dan potensi dampaknya, lalu suportif dan terlibat secara aktif dalam membantunya berhasil. Itu yang leading. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Robi. Yang ketiga ada planning stakeholder management. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan, manajer proyek dan tim harus mengembangkan rencana pengelolaan pemangku kepentingan untuk membantu mereka melibatkan pemangku kepentingan secara efektif dan memastikan bahwa keputusan yang baik dibuat sepanjang umur proyek. Rencana ini mungkin formal atau informal, berdasarkan kebutuhan proyek. Selain informasi yang ditemukan dalam daftar pemangku kepentingan, seperti informasi identifikasi pemangku kepentingan, informasi penilaian, dan klasifikasi, rencana pengelolaan pemangku kepentingan dapat mencakup hal-hal berikut. Current and desired engagement level. Jika level ini tidak sama, tim proyek harus mengembangkan strategi untuk menyelaraskan tingkat keterlibatan. Yang kedua ada interrelationship between stakeholder. Manajer juga harus menyelaraskan kepentingan politik organisasi. Yang ketiga ada communication requirement, yang dimana manajer harus merencanakan manajemen komunikasi untuk menentukan persyaratan pemangku kepentingan dan daftar pemangku kepentingan yang dapat dijadikan tempat merequest atau membuat permintaan unik kepada orang-orang tertentu, yaitu para pemangku kepentingan. Yang terakhir ada method for updating the stakeholder management plan. Semua rencana perlu beberapa proses untuk menangani perubahan dan pembaruan. Fleksibilitas akan menjadi penting karena pemangku kepentingan berubah dalam proyek. Berikut adalah contoh bagaimana memanage stakeholder. Bisa dilihat dari gambar di samping, manajer harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya. Apakah setiap stakeholder memiliki sifat yang berbeda dan bagaimana cara menangani para stakeholder tersebut. Misalnya di sini ada 4 pemangku kepentingan yang memiliki power interest yang berbeda. Ada yang memiliki kuasa yang tinggi dan ketertarikan terhadap proyek yang tinggi. Dan sifat keterlibatan dalam proyeknya itu leading. Maka manajer harus lebih fokus kepada stakeholder yang ini. Begitu seterusnya, menyesuaikan kepada pemangku kepentingan kekuasaannya dalam proyek, ketertarikannya, dan cara dia terlibat dalam proyek. Ya, selanjutnya managing stakeholder engagement akan dijelaskan oleh saya. Mengelola keterlibatan pemangku kepentingan. Manajer proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mereka secara khusus membahas bagaimana menggunakan berbagai metode komunikasi dan keterampilan intrapersonal dan manajemen mereka untuk melibatkan pemangku kepentingan. Ingatlah bahwa keberhasilan proyek adalah sering diukur dengan cara yang berbeda, seperti memenuhi ruang lingkup, waktu, dan tujuan biaya.
Banyak praktisi bagaimanapun mendefinisikan keberhasilan proyek sebagai memuaskan pelanggan atau sponsor. Mengetahui bahwa sangat jarang untuk memenuhi sasaran ruang lingkup, waktu, dan biaya tanpa mengubah setidaknya satu sasaran. Sponsor proyek biasanya dapat mengurutkan tujuan lingkup, waktu, dan biaya dalam urutan kepentingan dan memberikan panduan tentang cara menyeimbangkan batasan rangkap 3. Peringkat ini bisa ditampilkan dalam matriks manajemen harapan yang dapat membantu memperjelas harapan. Nah, di sini juga ada berbagai cara untuk expectation management matrix. Expectation, pernyataan ruang lingkup jelas mendefinisikan wajib persyaratan dan opsional persyaratan. Yang kedua ada guidelines, fokus pada pertemuan wajib persyaratan sebelum mempertimbangkan yang opsional. Dalam hal ini berikut adalah TI perusahaan adalah opsional. Mengelola keterlibatan pemangku kepentingan. Masalah harus didokumentasikan dalam log masalah. Alat yang digunakan untuk mendokumentasikan, memantau, dan melacak masalah yang perlu diselesaikan. Isu yang tidak terselesaikan dapat menjadi sumber utama konflik dan mengakibatkan harapan pemangku kepentingan tidak terpenuhi. Perhatikan bahwa PMI mencantumkan log masalah sebagai alat untuk manajemen pemangku kepentingan. Meskipun dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan bidang pengetahuan. Misalnya, masalah dapat didokumentasikan untuk persyaratan, pengadaan, staf, dan bidang lainnya. Tetapi pemangku kepentingan harus diberitahu tentang masalah ini dan terlibat dalam proses managingnya. Controlling stakeholder engagement. Manajer proyek perlu mengatur panggung untuk melibatkan pemangku kepentingan proyek di awal proyek. Misalnya pemangku kepentingan utama harus diundang untuk aktif berpartisipasi dalam pertemuan awal daripada hanya menghadirinya. Manajer proyek harus tekankan bahwa dialog diharapkan pada pertemuan tersebut, menggunakan sarana komunikasi apapun yang disukai para pemangku kepentingan. Hal ini juga membantu bagi manajer proyek untuk bertemu dengan pemangku kepentingan penting sebelum pertemuan chat awal. Jadi yang ditekankan pada controlling stakeholder engagement adalah keterlibatan stakeholder dalam suatu proyek dan manajer proyek pun berkolaborasi dengan stakeholder. Hanya memastikan itu saja. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami mengenai stakeholder management. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.